翻海印，开山印，是为老师讨还的。Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin mau ngelanjutin nih alur cerita Battle Through the Heavens, dimana episode kali ini Xiaoyan nunjukin betapa mengerikannya kekuatan perubahan api surgawi tahap ketiganya nih. Sampai-sampai bikin pelindung Wu kewalahan dengan mode barunya Xiaoyan itu. Bahkan tetua Tianxie dengan dua tetua lainnya pun dihajar pula tuh sama Xiaoyan sendirian. Sebagai pengingat aja, kalau di episode sebelumnya Xiaoyan yang dihampiri sama pihak lembah es yang lagi mengincar Xiao Yishen, pelindung Wu pun datang ke tempat itu dan langsung menyerang Xiaoyan seorang diri, dimana Xiaoyan saat itu begitu diremehkan sama pelindung Wu karena dia masih sama lemahnya seperti beberapa tahun lalu. Dan ketika Xiaoyan menggunakan teknik perubahan api surgawi dari tahap 1 secara berurutan ke tahap kedua sampai ke tahap 3, itulah akhir dari episode sebelumnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah alur cerita kelanjutannya. Cerita pun berlanjut di mana para tetua keluarga Ye yang melihat perubahan Xiaoyan benar-benar di luar dugaan mereka. Tentu aja perubahan Xiaoyan tersebut mampu meningkatkan kekuatannya secara signifikan, membuat semua orang yang menonton begitu merinding. Karena Xiaoyan yang awalnya berada di ranah Dozong bintang 2, bisa-bisanya meningkat begitu pesat sampai ke bintang 7. Dimana hal itu pun membuat pelindung Wu cukup ketakutan, karena kecepatan Xiaoyan sendiri sih tak bisa diimbangi sama pelindung Wu. 这不可能！大言不惭，今天输定了！这条命！ Pelindung Wu yang berusaha menghindari setiap serangan jarak dekat Xiaoyan yang berhasil mendekatinya dengan kecepatan tingkat tinggi. Tentu aja hal itu pun membuat pelindung Wu sangat jengkel tuh. Karena bocah lemah yang dulu dia anggap remeh tak menjadi ancaman ternyata malah jadi sekuat ini. Awalnya sih pelindung Wu berniat mau mengulur waktu selama mungkin sambil menunggu mode perubahan api surgawinya Xiaoyan kehabisan waktu. Tapi sayangnya mode Xiaoyan kali ini cukup bertahan lama karena udah versi lengkapnya. Bahkan tetua Tianxie sampai dibuat ketar-ketir kalau pelindung Wu sampai kerepotan seperti itu. Pelindung Wu yang memuji keterampilan serta bakatnya Xiaoyan emang tak bisa dianggap remeh, karena saat melawan Yaolou dengan tubuh jiwanya dulu sih dia tak sampai keteteran tuh di hadapan Yaolou. Tentu aja pelindung Wu berniat akan menghabisi Xiaoyan di sini daripada dia jadi ancaman aula jiwa nantinya. Dimana pelindung Wu saat itu pakai serangan terkuat yang dia miliki untuk menyerang Xiaoyan dengan teknik andalannya itu.
Pelindung Wu yang dibuat kaget kalau Xiaoyan masih bisa bertahan dari teknik andalannya itu. Bahkan Xiaoyan sendiri sih masih bisa leluasa bergerak ke sana kemari setelah terkena serangan kuat barusan. Di momen ini Xiaoyan pun pakai segel pembelah gunung dan segel pembalik lautan milik klan Gu yang dikasih sama Shun Er dulu. Dimana dulu Xiaoyan butuh waktu lama pakai segel tersebut, sekarang Xiaoyan bisa pakai segel itu secara instan tanpa mengulur waktu lagi. Bahkan teknik teratai Buddha sekalipun bisa di-spam berkali-kali tanpa mengisi tenaga. Semua orang yang melihat dengan mata kepala mereka kalau Xiaoyan bisa mengalahkan Douzong bintang 8 seorang diri, tentu aja Ye Chong pun meminta para tetua keluarga Ye untuk jangan memandang sosok dari tampilannya aja tuh ke depannya nanti. Karena bisa aja mereka tak sengaja menyinggung sosok seperti Xiaoyan yang menyembunyikan kekuatan aslinya. Tetua Tian Xuangze dan Tetua Tianze yang dibuat kaget juga kalau pelindung Wu bisa kalah melawan Xiaoyan, mereka pun mulai waspada tuh kepada Xiaoyan. Karena bisa aja Xiaoyan masih punya teknik yang lebih hebat lagi tapi masih disembunyikan. Di momen ini Xiaoyan sendiri cukup kaget juga tuh sama tubuh fisiknya. Karena kalau tubuhnya tak mengkonsumsi berbagai macam pil penguat tubuh, maka mode perubahan api surgawi tahap ketiga itu akan membuat tubuh Xiaoyan meledak. Akibat tak cukup kuat menahan lonjakan kekuatannya saat ini. Xiaoyan yang saat itu melihat tubuh jiwa pelindung Wu mulai meredup, tentu aja Xiaoyan akan mengejarnya sekali lagi tuh supaya bisa ditangkap. Tapi sayangnya pelindung Wu dilindungi sama Tetua Tianze. Di sini pelindung Wu pun meminta Tetua Tianze untuk menahan Xiaoyan selama mungkin, karena sebelum pelindung Wu berangkat kemarin sih dia udah memanggil bala bantuan dari aula jiwa terdekat. Tetua Tian Xuangze yang meminta dua tetua lainnya untuk membantu Tetua Tianze melawan Xiaoyan. Hal itu pun membuat kakek Tianhu cukup muak tuh sama permainan kotor orang-orang lembah es. Tapi karena mereka hanya peduli sama hasil akhir, entah pakai cara curang atau kagak, Xiaoyan pun tetap akan meladeni Tetua Tianze dan dua tetua lainnya seorang diri, walau mereka main keroyokan sekalipun. Dimana Xiaoyan saat itu pakai teknik api 5 cincin yang udah dikembangkan sama Xiaoyan dari lama. Tetua Tianze yang melihat sendiri betapa panasnya kepadatan api dari teknik api 5 cincin Xiaoyan cukup ekstrim, seketika hal itu pun membuat Tetua Tianze dan tetua lainnya cukup khawatir tuh kalau mereka tak akan mudah keluar dari formasinya Xiaoyan. Di sini mereka bertiga pun menggabungkan kekuatan untuk membuat formasi pelindung sambil memikirkan cara bagaimanakah bisa keluar dari sana. Walau cukup memalukan karena 3 lawan 1, mereka tetap tak mempedulikan hal tersebut.
Tetua Tianze yang begitu panik melihat apinya Xiaoyan mulai menggerogoti formasi pelindung yang mereka buat, ternyata kalah kuat tuh dengan kepadatan apinya Xiaoyan. Saat itu sih dua tetua lainnya pun meminta arahan kepada Tetua Tianze tuh. Kira-kira rencana macam apakah yang bisa mengeluarkan mereka dari sana? Di momen ini mereka bertiga pun bertaruh untuk mengerahkan kekuatan terakhir dan menyerang Xiaoyan secara bersama-sama. Karena udah tak ada cara lain lagi, alias mereka harus menyerang Xiaoyan dengan teknik gabungan. Xiaoyan yang saat itu merasa ada yang janggal karena semakin lama dia menahan serangan gabungan Tetua Tianze, ternyata Xiaoyan malah dirugikan tuh, alias lengan Douji yang dia ciptakan membeku secara perlahan-lahan. Karena Xiaoyan sendiri masih belum tahu sampai kapan teknik perubahan api surgawi tahap 3-nya itu bisa bertahan. Di momen ini, Xiaoyan pun menghindari serangan Tetua Tianze dan lebih memilih untuk ngasih bunga kejutan aja supaya pertarungan cepat kelar. Semua orang yang begitu tercengang melihat Xiaoyan begitu mengerikan. Para tetua keluarga Ye pun merasa lega tuh, karena saat bertarung melawan Xiaoyan dulu dia tak berhadapan dengan mode seriusnya Xiaoyan. Di sini Xiaoyan pun tak menyia-nyiakan tuh kesempatan untuk menangkap pelindung Wu. Walau mode perubahan api surgawi tahap ketiganya udah habis, Xiaoyan saat itu sih bersumpah akan menyiksa pelindung Wu lebih menyakitkan lagi dari apa yang dialami oleh Yao Lao saat ini. Pelindung Wu yang tak rela kalah gitu aja karena dia yakin sebentar lagi bala bantuan dari Aula Jiwa bakal datang. Saat itu sih Tetua Tian Xuangze tak akan melupakan Xiaoyan gitu aja tuh. Kalau pihak lembah es akan memburu Xiaoyan sampai kapanpun. Setelah itu muncullah retakan ruang di tempat itu dan mulai berdatangan satu persatu bala bantuan dari Aula Jiwa, di mana pemimpin rombongan Aula Jiwa itu bernama Pelindung Qinghai yang berada di ranah Dozun, setidaknya bintang 2 kata kakek Tianhu. Tetua Tian Xuangze yang memberi hormat kepada Pelindung Qinghai kalau sudah lama mereka nggak ketemu. Tanpa basa-basi lagi sih Pelindung Wu langsung cepu tuh kepada Pelindung Qinghai kalau target utama Aula Jiwa saat ini adalah Xiaoyan. Tentu aja Xiaoyan yang langsung bergegas memasukkan Pelindung Wu ke dalam cincin penyimpanannya itu. Pertarungan dari kedua belah pihak pun tak terelakkan lagi, di mana Xiaoyan dikejar sama Pelindung Qinghai, sedangkan kakek Tianhu duel melawan Tetua Tian Xuangze. Xiaoyan yang tak bisa kabur lagi karena mode perubahan api surgawinya udah tak bisa dipakai untuk sementara waktu. Ternyata Xiaoyan pun mulai kebingungan tuh, karena perbedaan ranah dirinya tanpa mode perubahan api surgawi benar-benar bagaikan langit dan bumi kalau dibandingkan dengan Pelindung Qinghai. Tapi Xiaoyan saat itu tetap nekat tuh akan menggunakan teratai Buddha 4 api surgawi walau nyawa taruhannya.
Di momen genting seperti inilah, Xiao Yishen pun datang membantu Xiaoyan setelah berhasil memurnikan tubuh racunnya itu, di mana tingkat kultivasinya Xiao Yishen naik pesat juga sampai ke tingkat Douzun. 天火尊者要去哪儿？萧炎，Wah, ending yang cukup bikin penasaran aja nih sama pertarungan epic minggu depan. Kira-kira Xiao Yishen bakal bisa bikin babak belur pelindung Qinghai nggak tuh? Ya, mari kita tunggu saja ya, karena episode selanjutnya bakal tayang minggu depan. Akhir kata, terima kasih udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.